sebelum hari ini. Bertahun-tahun bertahun-tahun dengan segala permasalahan yang ada. Tapi saya yakin dan percaya mukjizat Tuhan itu ada. Orang sakit divonis meninggal 4 bulan bisa sembuh. Apalagi Eda yang sehat, anak-anak yang mengabdi Itulah tapi kadang itulah kesabaran manusia ini nggak ngerti entah gimana. Aku karena kadang pada saatnya sempitnya gitu. Ya Tuhan, tolong aku, jangan sampai disita lah rumahku gara-gara bank gitu. Kadang mau bayarnya gimana lah biar bisa berusaha di depan pasar gitu, di pinggir jalan kan. Saya usaha untuk ngambil walaupun berutang gitu, untuk ngambil rumah biar nggak diusir-usir orang, baru nggak dinaik-naikkan terus uang kontrakannya. Saya upayakan lah ngambil di pinggir jalan, di situ kamarnya, di situ rumahnya, di situ tempat masaknya, nggak besar Kak. Cuman yang penting kita bisa kumpul, bisa mama bantu bapak untuk kerja gitulah. Jadi pas membayarnya kadang belum lagi anak yang sekolah. Ini biasanya saya walaupun sempit, saya cukupkan anak-anak untuk les sekolah kan. Biarlah jangan seperti saya, itulah niat saya tapi kalau ini memang saya udah drop Bang, aku nggak bisa ngasih les kau, nggak seperti kakak les sampai bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Prancis. Kalau mama nggak bisa sekarang minta maaf mama, ya sampai gitu saya sama anak laki-lakiku Eda punya anak perempuan enggak ada? Anak perempuan 4, anak laki-laki 2 Anak perempuan sudah menikah semua kah? Enggak itulah anak perempuanku yang paling besar itu Valen lah. Itulah yang baru udah 1,5 tahun yang di LPK, itulah paling besar sehingga memang dialah harapanku, patokanku untuk bantu aku pertama gitulah. Dia posisi di mana Dia aku suruh pulang lah dari Jakarta kan, dari Bekasi kan, aku suruh pulang ke Sibolga lah dia sekarang. Terus umur berapa dia? Umur 23 bulan 1 ini lah Dia tujuannya ke Jepang itu yang pertama? Iya, yang pertama karena tujuannya dari fakultas dia ke Jepang. Memang dia dari SMP juga pengen di luar negeri kan. Aku harus bisa ke luar negeri Mak. Katanya gitu kan. Ya udahlah, pintarlah belajar. Ya Mak, kalau bisa aku Mak sekolahnya di sini ya, biar bisa bahasa Inggris. Oh jadi, saya bilang gitu menang dia di negeri saya nggak kasih karena menang dia di negeri dia nggak mau. Waktu SMP-nya kan, kenapa nggak mau? Saya bilang, Mak, saya harus bisa ke luar negeri, jadi saya harus sekolahnya di tempat orang lingkungan Cina lah, katanya gitu. Saya upayakan dia bisa berbahasa Mandarin gitulah kan, sedikit-sedikit. Oh ya ada artinya gitu juga, bangga juga kan kalau bisa anak-anak kita berbahasa yang lain gitu kan. Jangan seperti saya bodoh gitu, saya sama sekali nggak ngerti entah gimana gitu kan. Karena gini kalau ke Jepang sangat sulit, kenapa tidak berubah ke negara lain? Sebentar, ini cerita aja ya ya. Dulu saya itu kepinginnya ke Italia tapi ke Italia itu sangat sulit sekali dan prosesnya menunggu lama. Karena itu saya berubah haluan ke Hong Kong atau ke Macau. Walaupun jadi pembantu ya mungkin orang akan menganggap itu harga diri jatuh atau apapun, tapi dari situ kita bisa menimba ilmu. Jadi kalau aku minta solusi jadi gimana lah kalau bisa Valennya, kalau ibaratnya kalau pindah negara gitu coba dia coba nih, dia mau kerja asalkan dapat uang dulu dan pengalaman dulu, atau dia harus benar-benar ada di Jepang. Karena jodoh kita juga nggak tahu nggak tahu, benar nggak? Jangan mengira bahwa jadi pembantu itu rendahan ya, enggak. Berapa banyak orang Medan itu
saya bukan memberikan harapan palsu. Di awal mereka menjadi pembantu, tapi menjadi istrinya, suaminya orang pilot atau apapun. Kalaupun dia tidak menikah dengan orang luar negeri, tapi dia Iya. kan bisa mengangkat derajat keluarganya, Dak. Kan tidak harus di Jepang juga, Dak. Iya, itulah Dak, saya bilang tadi sama dia, saya SMS dia kan, kakak pulang dulu, aku udah solusi sama Mbak Yuni, aku bilang kan, katanya kalau memang bisa ke Singapura atau ke Malaysia, aku bilang maksudnya kayak mana Mak? Ya kalau memang harus di Jepang itu nggak bisa kita harapkan untuk berangkat, ya biar bisa bantu mama, ya kemana aja pun jadilah nak, aku bilang gitu dah. Iya, karena di Bekasi PT aku ada PT aku di Bekasi. Kalau memang dia niat bekerja, cuman turunkan level dia, dah. Jangan mengharapkan pekerjaan yang enak. Jadi yang penting kalau kerja di Hong Kong gajinya 10 juta, kalau kerja di Malaysia itu 4-5 juta, kalau di Singapura mungkin 6 juta sampai 8 juta. Jadi kalau Iya. kalau harapannya hanya ke Jepang, dak 1 tahun dak terbang, dak kan rugi kita, dak. Iya dah ya. Benar nggak? Iya dah ya. Kalau ke Hong Kong nih potongan sudah selesai bisa nada. Iya. Tapi Betul ada. bersihkah anak muda? Bersih-bersihkah? Bisa masak kah? Kalau mereka dah, puji Tuhan dah, saya bisa lepaskan mereka lah untuk, karena memang dari kecil saya, ya namanya udah memang sakit dah. Dari kecil mereka itu udah saya latih untuk masak, untuk kebersihan rumah lah dah gitu. Bisa lah, nggak saya apa kali, tapi memang bisa lah namanya untuk masak untuk sehari-hari di rumah kita juga bisa dia gitu. Karena di sini ada banyak ini anak D3 kerjanya di Hong Kong, walaupun jadi pembantu, suatu saat mereka jadi orang yang sukses saat pulang di kampung, dah. Jadi jadi pembantu itu cuman awal sebuah perjuangan, ya, dah. Awal sebuah Iya. perjuangan. Saya bilang juga sama dia kan, Dak, kakak, kalau pembantu juga atau panti jompo juga kan harus kuat imannya, harus begini. Iya mak, nggak apa-apa mak, yang penting kakak harus keluar dari Indonesia. Saya harus bisa mak bantu mama, membanggakan mama. Sabar mama ya, selalu lagi tuh dak. Ya sabarnya di mana nak, berupaya harus pintar, belajar terus. Kakak mak, jujur lah mak, kakak nggak pernah ngikutin orang di Jakarta itu mak. Kakak selalu di LPK, orang pergi ke mall, kakak di rumah aja di LPK itu aja mak. Nggak ada kakak ikutin yang lain-lain mak. Ya lah, tahu diri lah nak, aku bilang gitu lah dak terus. Nanti kalau udah kerja kamu nikmatin sendiri gajimu, bisa kemana-mana, aku bilang. Kok sekarang jangan dulu ikutin orang ya nak, karena nggak sanggup, aku bilang gitulah dak. Iya, dah. Karena ya itu kalau memang sekarang daripada dia disuruh ke Kamboja, ke Thailand yang di sana adalah penipuan, nanti ujung-ujungnya disiksa dan kita dimintain uang, ya memang lebih baik kita harus pindah haluan, dah. Maukah ke Singapura, ke Hong Kong, ataukah ke Taiwan? Yang penting kuat mental, dah. Satu, untuk keluar negeri kuat mental. Iya dak ya, kalau dia mentalnya memang kuat dak, puji Tuhan lah, karena memang dari awalnya juga mereka sakit hidupnya, jadi mereka memang kuat untuk ini dak, sampai tamat sekolah pun mereka dak, saya nggak kenal kampusnya dak, karena dana juga ya dak ya. Saya nggak pernah antar mereka, saya nggak pernah pijak kampusnya, bahkan wisudanya dia dak, saya nggak pernah ikut dak. Oke, pertanyaannya apakah anak Eda mau bekerja di luar negeri sebagai pembantu? Itu aja. Itu Kalau aja. dia ada, saya tanya kemarin, saya siap mak kemanapun kalau memang ada mak, katanya gitu. Tapi di mana mak, aku udah di LPK katanya. Ya nanti aku surat dulu sama Mbak itu nih, aku bilang gitu dak. Oke, dah. Tak kasih nomor PT aku, dah, yang ada di Bekasi. Dia kan bisa berangkat sendiri nih. Nanti pasti Iya, ketemu sama aku, dah, kalau dia memang ada di Bekasi. Kan aku di Bekasi, Iya dah. dak ya.
Ya dak ya. Dak. Oke, Tanyakan dia kalau dia memang benar-benar ingin berjuang Edaku. Iya dak ya Berjuang dak. saja. Enggak apa-apa Iya dak. dak. Kasih nanti nomor apanya ya dak ya, alamat PT-nya ya dak ya. Siap Edaku, siap. Makasih banyak Edaku. Eda, percayalah, mujizat Tuhan itu tidak akan pernah datang terlambat, tapi tidak terlalu cepat untuk seperti yang kau inginkan. Tuhan itu Iya, kasih Dak, ya. jalan, Eda. Tidak ada Iya, Dak, manusia yang diciptakan sia-sia. Makanya saya curhat sama Eda karena sudah sempit perasaannya dak. Kenapa Eda berpikir curhat sama saya nih? Padahal kan Eda nggak kenal saya siapa, dari mana pula Eda tahu? Saya ikutin selalu dak, kayak kemarin malam minggu itu saya telepon Eda juga siaran langsung, tapi saya nggak ngerti kan dak, bagaimana menimbulkan si Eda dengan saya siaran langsungnya, saya nggak ngerti dak. Memang saya nggak fokuskan Eda pegang handphone, yang penting saya kalau nempel ban apa yang bisa saya kerjakan dak. Kadang mau ngutip kara-kara, mau cari botot, itu dak saya kerjakan dak, biar ada untuk saya kirim sama anak ke Bali gitu. Tapi Eda semangat dengan curhat sama saya. Eda sudah merasa sedikit tenang Eda. Udah pokoknya kayaknya ringan lah dak, daripada saya tahan kadang kan dak, kalau sama kawan belum tentu ya dak ya sama perasaan kita dengan perasaannya gitu kan. Makanya kenapa Eda nekat curhat sama saya Eda kan jauh di sana. Iya, karena saya ikutin Eda. Memang Eda jiwanya menolong, bukan untuk mengambil sesuatu keuntungan diri pribadi sendiri gitu, bukan dak. Karena saya ikutin selalu dia kan, kalau untuk penipuan Eda kasih tahu dan Eda marah-marahin. Bagi orang yang sudah diingatin dilanggar juga, berarti Eda ini sayang sama manusia yang apalagi yang TKW gitu, berarti tempat pengaduan anakku nanti sama Eda ini. Jadi saya ikutin terus dak, saya ikutin kalau dia dimarahin, kenapa baru 1 minggu kamu kerja sudah pergi keluar, itu kan tidak boleh, diperbolehkan kalau TKW itu langsung pergi keluar ngenal orang. Oh ya, memang menjaga keselamatan seorang TKW harus butuh pengenalan diri dulu dan lingkungan gitu juga. Saya ikutin juga dan saya pelajarin. Jadi selalu saya nasihatin sama anak-anak, kalau kamu keluar negeri nanti Kak, karena mau nanti seperti ini